ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita rayakan kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Dia membawa damai dan sukacita bagi kita semua. Sorakan haleluya. Di tempat maha tinggi,
besar. Engkau lahir ke dunia membawa damai keselamatan untuk kami semua. Kami datang menyembah dan memuji-Mu. Tuhan, kami rayakan kelahiran-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, sungguh ajaib, sungguh dahsyat. Engkau yang layak terima pujian dan hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita. Ada sukacita. Amin. Hari ini kita merayakan kelahiran Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita bersukacita. Kita rayakan kelahirannya. Amin. Bertepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklukan kabar baik, lahir Kristus Sang Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Sang Raja telah lahir. Raja damai bergema, lahir Raja dunia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklukan kabar baik, lahir Kristus Sang Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Saya undang kita angkat tangan semua kepada Tuhan. Kita lambaikan kepada Tuhan Yesus. Katakan Gloria. Yang sebelah kanan saya, mari angkat Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Amin. Kami memuliakan Kau Tuhan. Ya, setiap pulau menyembah Kau. Yes. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penerus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan
Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang termulia. Yes. Masih mau memuji Tuhan saudara? Amin. Masih mau memuji Tuhan? Yes. Amin. Kami datang Tuhan dengan ucapan syukur kami kepada Engkau. Anugerah-Mu sungguh besar Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Amin. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Amin. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, puji Engkau Tuhan. Kami datang Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyi. Sorak apa? Sorak kemenangan. Kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau. Yang siap beri yang terbaik buat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Sekali lagi katakan, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang sungguh besar Tuhan. Haleluya Yesus. Karena kelahiran-Mu Tuhan kami ada. Anugerah-Mu sungguh besar, sungguh nyata. Terima kasih Yesusku. Tuhan, Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada henti kami mengucap syukur Yesus. Hatinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Sungguh ajaib. Kami mengagumi-Mu Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita dan mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan ku mau bersyukur. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Mari kita nyatakan kepada Tuhan, ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan ku mau selalu. Ku mau selalu bersyukur Amin. kepadamu Tuhan. Yes. Anugerah-Mu mempesonaku. Terima kasih Tuhan.
selalu bersyukur, selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. sekali lagi nyatakan kepadanya, Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. selalu dan selalu, Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. selalu dan selalu Kau angkat kami Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari sembah Yesus. Nyatakan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Angkat pujianmu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur akan kebesaran-Mu Tuhan, akan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory bagi nama Yesus di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan-Mu. Haleluya. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.
dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu dan jiwa. Tuhan Raja di atas segala raja. Hari ini kami datang Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Roh Kudus yang berbicara. Kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku. Tidak hanya pelaku, tapi kami membuktikan segala apa yang kami buat berbuah lebat. Menyenangkan seluruh hati Tuhan. Mengerjakannya dan menyelesaikannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kristus Yesus, selamat hari Natal. Terima kasih untuk hari ini. Kau yang akan diberkati dan diurapi Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Shalom. Mau berdiri apa duduk? Ya, silakan duduk. Pastor Wahyono, terima kasih. Suatu kehormatan bisa di-invite ke sini. Bersama juga dengan congregation teman-teman, sahabat GKS, telah memberikan kepercayaan bagi saya untuk bisa ada di tempat ini. Hari ini kita perayaan Natal ya? Iya, perkenalkan nama saya Rico Seta Mavela. Saya seorang sopir. Iya, pernah tahu ya? Pernah dengar kasus saya nggak? Seorang pilot. Sekali perkenalan, saya berkarir di dunia penerbangan kurang lebih sudah 31 tahun. Kemudian, jadi kalau Bapak Ibu mau nyari saya, kantornya di langit. Jadi kalau ngundang saya, makanya kemarin sempat sibuk nih ngundang saya. Susah banget, Pak Jokowi kalah. Kemarin dibatalin loh. Ya, harusnya saya nggak ada di sini. Wah, saya bingung Pak, bagaimana gitu. Tapi memang ada rencana Tuhan ya. Saya mengawali di Garuda Indonesia kurang lebih 10 tahun, kemudian di Swiss Air 3 tahun, kemudian di Qatar Airways pernah terbang ke Qatar, pasti sering ke Israel ya. Sekarang nggak ada yang ke Israel ya. Kenapa? Ke Gaza. Terus 2016 saya masuk di Batik, kemudian 2018 pindah di Lion. Sampai sekarang. Kemudian Tuhan percayakan saya mengembalakan satu gereja juga di bawah sinode JKI. Jadi JKI itu Jemaat Kristen Indonesia. Jadi kalau mungkin tahu JPCC, ya kami satu sinode, satu wadah lah. Seperti itu. Gerejanya di kafe, hari Sabtu, mulai tahun depan mulai lagi. Di Cafe Amigos. Kalau Bapak yang masih sering ke Amigos di Kemang, kalau pernah ke sana, itu hari Sabtu jam 9 sampai jam 12. Siapa tahu lagi makan di situ. Saya sedang memuji Tuhan di situ juga. Kalau hari Kamis gereja saya di Bundaran HI. Saya salah satu gereja terbesar di dunia, ada di Bundaran HI. Waktu dulu Bundaran HI dipakai untuk demo, katanya 7 juta orang bisa demo di situ. Dari grup tetangga biasa. Saya gerejanya kalau hari Kamis di pinggir jalan. Jadi kita membawa pesan Natal di pinggir jalan. Hari ini saya datang sama istri ayah saya maksudnya gitu. Ibu saya sama tim pelayanan. Ya, cukup ya? Mari kita bangkit berdiri loh. Amin. Ya, saya ketemu pastor ini waktu diundang ke Amerika bicara. Tapi saya pernah bicara di GKS Sudirman dulu ya. Kayak Kebayoran. Gitu. Oke, kita masuk Natal. Masih ingat temanya apa? Karena kita menerima anugerah yang sangat luar biasa. Bilang kanan kiri, gara-gara lu. Ada yang bilang, ayo bilang, gara-gara lu. Iya, supaya kita tahu betul gara-gara kita dia harus apa? Turun dari surga. Akhirnya ada pohon Natal, betul? Siapa itu Yesus? Siapa itu Yesus? Gak apa-apa, jawab aja, nanti saya kasih tiket gratis. Saya ini pendeta yang kalau khotbah kasih tiket gratis. Mas sudah seneng nih. Kakak dari mana kakak? Sumatera, oke. Saya arahnya NTT. Siapa itu Yesus sih sebetulnya? Ini kalau ada orang yang belum percaya datang sama Bapak Ibu, Ibu, tell me about Jesus. Apa jawaban Anda? Oke, apa? Nggak apa-apa, sebut aja.
Dia adalah juru selamat. Apa Pak? Jalan satu-satunya. Tuhan anak Allah. Sekarang ini kita lagi merayakan dia sebagai anak Allah, atau akan jadi raja segala raja, atau sudah raja di atas segala raja? Sudah raja, ya. Bukan bayi lagi, ya. Bukan bayi lagi. Di mana ayatnya? Yesus itu siapa? Tuhan apa? Anak Tuhan apa nabi? Yang benar siapa? Tuhan juga, anak Tuhan, anak Allah juga, anak manusia juga. Siapa sih dia gitu ya? Pernah kira-kira kalau ditanya secara tertulis Anda jawabnya apa? Apa Bu? Iya, di mana ayatnya? Itu namanya iman katanya ya. Ya harus tahu ya. Kita buka dulu dari Yesaya 9 ayat 5 atau 6. Ya. Ini sering sekali kalau di setiap Natal pasti dibacain. Tetapi ada yang unik. Ada yang unik di situ. Yesaya 9 ayat 6. Yesaya ini kurang lebih 750 tahun sebelum Yesus lahir, dia sudah ada. Dia sudah bisa melihat Yesus. Bisa ditayangkan? Pastor, saya punya waktu berapa lama? Ini kesaksian apa khotbah ya? Anything. Iya. Aduh, ya haleluya. Ayat 5-nya berarti, atau ayat 6, ayat 7. Ayat 6-nya, soalnya ada kurung ini. Ya, saya bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Tunggu. Ini dia bilang begini, sebab seorang anak telah lahir. Di zamannya Yesaya, Yesus sudah lahir apa belum? Tetapi kenapa dia bilang seorang anak telah lahir? Terjemahannya salah apa enggak? Bahasa Inggrisnya juga sama. Paham enggak? 765 tahun, 760-an tahun sebelum Yesus ada, Yesaya bilang seorang anak telah lahir. Yang kedua, dibilang seorang putra telah diberikan untuk kita. Kalau kita baca perikopnya ini tentang kedatangan daripada Yesus. Dia sudah bisa melihat Yesus itu siapa. Yesus kapan lahirnya? 2000 tahun yang lalu. Yesus udah ada sejak kapan Bapak Ibu? Ya? Awal ayatnya di mana? Yohanes 1. Kalau di Wahyu 1 ayat 8 dia bilang apa? I am Alpha and Omega. Ya, yuk kita baca lagi yang tadi. Kemudian dan namanya disebut orang penasehat, ajaib. Jadi counselor, wonderful. Soalnya begitu ya. Elohim atau Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Coba dibilang di situ. Anak itu disebut Bapa yang kekal. Jadi dia Tuhan apa bukan? Ya Tuhan. Tapi Anda harus able to explain orang kalau ada yang tanya, Pak, Natal itu apa? Ya, seorang anak telah lahir. Yesaya bisa melihat keberadaan daripada bayi ini sangat luar biasa. Dibilang penasehat ajaib, Elohim atau Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Kok dibilang, makanya orang bilang, Yesus bukan Tuhan. Raja damai, as it is. Betul? Hubungannya kemana? Kok bisa Yesaya bisa percaya? Abraham pun melihat Yesus yang akan datang. Dan telah datang juga. Yohanes 8 ayat 58. Sebelum kita kembali ke Yohanes 1. Supaya Bapak Ibu tahu, bukan it's not about perayaan. Tetapi bagaimana Yesus Anda kenali betul. Karena dia datang untuk suatu alasan yang tepat sekali. Dia tinggalkan tahtanya untuk suatu alasan yang tepat. Yaitu siapa? Colek kanan kiri. You. Anda. Tetapi akan menjadi ironis kalau Anda dan saya tidak mengenal dia dengan betul. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham ada atau jadi, aku telah
Ada. Kalau di bahasa Inggrisnya lebih bagus, verily, verily, I tell you that I was here, I was here before Abraham was. Atau dibilang I am, ya kita buka bahasa Inggrisnya ada nggak? Coba versi bahasa Inggrisnya. I am who I am. YHWH, tahu ya? Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya bagus sekali. Ada versi bahasa Inggris? Oh, nggak ada ya. Saya kadang-kadang kalau pakai bahasa Inggris loh, gini-gini bisa loh. Enggak hanya announcement aja. Iya kan? Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. I am who I am. Itu ada di mana ayatnya? Aku adalah aku. Keluaran 3:14 coba dibuka deh. Exodus Keluaran berarti ya? Ya, jadi semua perjanjian lama nih interconnected dengan namanya Yesus. Alam semesta ini fokusnya kepada Yesus. Hidup Anda dan saya juga harusnya fokusnya kepada Yesus, bukan yang lain. Firman Elohim atau Allah kepada Musa, aku adalah aku, I am who I am. Gak usah pakai bahasa Ibraninya ya, bahasa Indonesia aja gak dibaca. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, I am who I am itu yang telah mengutus aku kepadamu, kata Musa. Jadi dia bilang, aku ada sebelum Abraham ada. Terjemahannya agak kurang sempurna, tetapi maksudnya Bapak tahu ya, dia ada sebelum dunia dijadikan. Yesus. Kita buka Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Anda juga harus bisa explain ini ke orang. Kalau cuman bilang statementnya, kalau ini dia yang ngomong sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Kita lihat lagi di mana? Nggak hanya itu loh. Kalau kita bicara kesatuan ya, Yohanes 17 ayat 21. Bagus banget ayatnya. Dan 22. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus. Ini Yesus ngomong kepada mereka, coba mundur 21-nya, itu mereka itu siapa? Ini doa Yohanes 17 dibaca nanti di rumah, bagus sekali. Ini doa Yesus kepada murid-murid. Di sini ada murid-murid Yesus enggak? Apa hanya doa ini hanya untuk murid-murid yang waktu itu aja, 12 orang itu? Kira-kira gimana? Hanya untuk 12 murid itu? Untuk kita juga? Ayatnya di mana, Pak? Iya, ayatnya bahwa menyatakan mereka ini termasuk kita. Itu ada di mana? Ayat 20-nya. Dibaca kitabnya ya. Ayat 20-nya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa kepada murid-murid, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan murid-murid. Ayat 22-nya kita baca. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka jadi bukan sapi, jadi satu, ya, jadi sapi, jadi satu, ya sama seperti kita adalah satu. Bapak Ibu, sekarang saya tanya, tujuan Yesus datang ke dunia apa sih? Apalagi? Ternyata bukan, Pak. To make you equal as him. Serupa, segambar dengan dia. Kadang-kadang kita nggak menghargai diri kita sendiri kan? Dengan apa contohnya?
Kita nggak mengasihi diri kita sendiri dengan apa contohnya? Tiap hari buat dosa mulu. Kita nyemplungin diri kita ke dosa lagi. Itu namanya Anda nggak sayang sama dirimu. Itu namanya Anda tidak menyadari betapa Anda dihargai Tuhan. Tidak hanya biji mata Tuhan, tetapi menjadi serupa segambar sama Dia. Kalau cuma pengampunan dosa, semua agama nyari. Kalau cuma cari keselamatan, semua agama cari. Tetapi menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dia datang to bring you back home. Supaya Anda menjadi satu gambaran kembali. Natal is not as simple as that. Paham? Setuju? Apa enggak? Angel lagi Pak. Susah Pak. Gimana? Setuju apa tidak? It's not about nyelamatin Anda dari dosa. It's too simple. Semua agama juga punya alat basuh dosa. Tetapi to make you in the same image of God, itu yang tidak orang lain punya. Kalau cuma berbuat baik, orang Buddha sekali buat acara berapa? 10 miliar. Buat acara gereja dibangunin di Medan, Sumatera, tempatnya kakak itu. Dia bangun. Buddha buat baik, semua orang berlomba baik. It's not about berbuat baik. Efesus 2 sudah bilang ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Coba kita lihat. Bukan hasil usaha manusia. Kenapa dibilang kasih karunia? Apa itu kasih karunia? Apa itu kasih karunia? Yang semestinya Anda nggak pantas menerimanya, Anda menerima. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Nggak ada. Sepakat apa tidak? Yes. Jadi Natal ini ingat Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran siapa? Anaknya. Siapa anaknya itu? Yesus. Yesus itu siapa? Roh Kudus itu siapa? Wah, ini kan orang mikirnya, wah ini konsep oneness nih. Tunggu dulu. Anda harus tahu betul siapa Yesus, siapa Roh Kudus, siapa Bapa. Ini bukan konsep Tritunggal, ini bukan konsep oneness juga. I am who I am. Yeshua HaMasiah artinya nyontek terus jawaban lo apa sih? Apa? Hah? Ya, Yeshua, Yahweh penyelamat. Di dalam Dia terletak hukum, segala hukum yang ada di alam semesta ini. Jadi sekali lagi, Dia datang bukan untuk mengampuni dosamu, itu mah kecil. Yang sulit itu apa? Ayo kembali ke ciptaanmu yang semula, segambar dengan aku. Kejadian 1 ayat 26. Semua orang pasti sudah tahu. Kejadian 1:26. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut. Jangan suka melecehkan hidupmu. Jangan jorokin dirimu sendiri ke dosa lagi. Cintai dan hargai dirimu karena Dia sangat mencintaimu. Kalau bukan karena Anda, Dia mah nongkrong di kafe surga lebih enak. Setuju? Nggak ada yang setuju. Siapa yang mau masuk ke surga? Coba saya mau tahu. Coba angkat tangan tinggi-tinggi, yang beneran. Yang nggak angkat nggak masuk. Tuhan lihatlah jemaatnya nggak ada mau angkat tangan dulu. Ya ampun, malu-malu amat sih. Malah 2 pilih apa Bu? 2 Prabowo ya. Malah 2 begini, gini loh. Malah 2, udah bermain politik lagi di gereja. Ya, mau masuk surga? Mari kita berangkat hari ini. Wah, kenapa nggak mau? Wah, itu Bapak ada yang angkat tangan. Wah, mamaku kalau bisa jadi umur 17 tahun lagi. Aduh, kenapa nggak ada yang mau hari ini? Coba give me a valid reason untuk Anda kenapa tidak mau tinggalkan dunia. Aku tiap hari doanya dimarahin mama. Tiap malam, Tuhan, kalau hari ini aku sudah selesai tugasku, panggil aku. Aku siap mempertanggungjawabkan buah-buah hidupku. Itu doamu tiap hari. Jangan punya iman harap-harap cemas. Terima apa enggak ya?
aduh gue masih buat dosa. Oh, percuma dia lahir. Semua orang menerima pengampunan dosa dari Yesus apa tidak? Semua orang tanpa terkecuali. Yang bisa sampai pintu surga siapa? Mereka bukan hanya yang percaya saja, tetapi memelihara keselamatan itu. Artinya memelihara apa? Menghidupi keselamatan dan menyelamatkan orang lain. Bapak Ibu, kalau Yesus datang ke dunia, itu sesuatu yang luar biasa apa tidak? Dibanding sama disalib, mana yang lebih luar biasa? Menurut Anda, disalib ya? Oke lah, kita anggap aja disalib itu, habis lahir, disalib, betul? Ya kan, April nanti 4 bulan lagi disalib. Ceritanya begitu, ya. Luar biasa nggak pengorbanan Yesus di kayu salib? Luar biasa. Ternyata kata Tuhan enggak. Tahu apa yang paling luar biasa? Kalau tidak ada 12 murid yang menceritakan tentang kematian dia, Anda selamat apa tidak? Anda selamat apa tidak? Jangan kau pikir kasih karunia datang menghampiri, Roh Kudus datang kepadamu. Engkau ini mengenal Yesus karena ada orang yang sebelum Anda dan saya memberitakan Injil, baik orang tuamu, nenekmu, terus ke atas. Sampai akhirnya mereka mendengar dari pemberita Injil tentang Yesus. Betul? Kalau Yesus mati di kayu salib itu nggak ada yang mau beritain, karya yang luar biasa tidak ada gunanya. Makanya di Alkitab dibilang ke-12 rasul itu menjadi ditulis di atas dasar-dasar surga. Anggap aja itu pilar-pilar batu-batunya. Bapak Ibu diselamatkan oleh Yesus apa? Untuk menikmati dunia kah? Enggak. Anda punya tugas yang mulia. Natal harus bisa dirasain orang. Dari hidupmu. Betul apa tidak? Nanti ada prosesi lilin. Lilinnya gak usah dinyalain. Bilang sama Tuhan, saya lilinnya Tuhan. Saya yang harus bercahaya di luar. Kalau Bapak Ibu cuma bercahaya di ruangan ini, ntar keluar, orang gak merasakan cahaya kamu, cahayamu sia-sia semua. Setuju? Setuju apa tidak? Setuju. Saya saudara pengen kesaksian tentang yang di Palu. Tapi yang di Palu itu ambil sesi khusus boleh nggak nanti suatu saat pastor? Karena butuh waktu, itu udah ngepot sana ngepot sini, 2 jam itu minimal. Anda harus lihat bukti tangan Tuhan yang nyata, yang sangat luar biasa terjadi di sana. Biasanya kalau saya mempresentasikan itu lengkap, detail, itu 4 jam non-stop. Kalau bagi yang, aduh ini dia kebanyakan teori, ya nggak akan menikmati. Tetapi kalau Anda pengen tahu jalan pemikiran Tuhan, nubuatan yang langsung dijawab, itu semua ada. Tanda-tanda, kesaksian tentang Palu saya itu, Palu 2018 tahu ya, yang saya waktu itu dipinjam sama Batik Air sebentar, jadi saya sudah pegawai Lion, dimintain tolong, Cap masih bisa bantu Batik nggak? Terbang, nggak ada pilotnya nih Cap, nggak ada orang. Kalau Bapak Ibu lihat, itu kesaksian itu diteliti oleh ahli dari seluruh dunia. Dia nelpon saya lewat Instagram. Follow ya. Main Instagram nambah-nambahin followerku. Padahal isinya kontennya gak jelas. Aduh. Dia telepon, Captain, boleh nggak saya ketemu Anda? Kenapa? Kami para ahli mau datang ke Indonesia meneliti, karena saksi mata dari 7 miliar orang dari langit hanya saya dan kopilot saya yang lihat. Gitu. Itu sangat bagus sekali. Itu bukan tentang saya, tetapi saya mempresentasikan tentang Yesusmu yang hidup. Bayi yang waktu itu datang lahir dan dia masih berkarya sampai sekarang. Kesaksian dikit aja tentang COVID, boleh nggak? Siapa yang sudah kena COVID di sini? Berapa kali? 1, 2, 3. Bapak 3 kali? 3 kali? Sahabatan Pak. Cet, langsung kita kasih begitu. Saya juga udah 3 kali. Apa? Mau yang versi apa?
COVID-19, ayo. COVID-19 saya sebetulnya sudah nggak ada di tempat ini. Saya sudah nggak ada. Lihat kan betapa banyak orang berjatuhan. 2021 saya ketularan ibu saya bandel main ke pasar. Di pasar pilih COVID-nya yang Delta, bayangin nggak? Waktu itu 79 usianya, berani kali dia. Jalan-jalan sama adiknya di Solo. Saya tuh cuma ngejemput ke Solo, terus naik mobil pulang lagi. Satu mobil sama dia. Di mobil saya ada 3 pengungsi Afghanistan. Saya melayani pengungsi Afghanistan. Di Jakarta ini ada 14.000 orang. Di Makassar ada 2.000, Pekanbaru ada banyak. 3 orang kena COVID, termasuk ibu saya. Saya masuk Jakarta sore, terus saya pelayanan langsung dari Solo. Jam 11, setengah 11 malam mama telepon. Hei, Vel. Aku dipanggilnya Vela. Vel, aku badannya panas. Waduh, badanku udah anget gini. Kenapa mah? Batuk ada, semua ada lengkap. Oh yaudah, itu COVID. Oh kamu jangan gitu, itu bukan COVID. Oh akhirnya aku selesai pelayanan lari ke apartemen di BSD. Terus saya temuin, saya lihat, saya pegang. Saya ini ambasadornya COVID 2020 dari Rumah Sakit Persahabatan. Bener. Jadi kalau ada orang mau tanya pengalaman COVID, itu dokter apa semua bisa tanya sama saya waktu itu. Jadi saya pegang mama, saya bilang, oh di COVID mah, ini bukan COVID. Beneran aku sebel sama COVID. Ini tuh corona. Mama, ya namanya orang tua, aduh lucu juga gimana ya, iya wes corona gitu kan. Saya akhirnya apa? Ngerawat mama, Yohanes 15 ayat 12. Ngerawat mama. Saya bilang, Tuhan, rumah sakit penuh, Anda punya duit, ngantri mau masuk. Aduh, kemana, gak ada rumah sakit. Tuhan akhirnya perhadapkan gini, kamu mau merawat mama kamu? Iya. 3 pengungsi Afghanistan di kamar sebelah, di apartemen sebelah kena semua. Aduh Tuhan. Gak apa-apa. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan cara apa Yesus mengasihi Anda? Dengan cara mati di kayu salib. Kalau Anda cuma mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, yang pertama, belum tentu Anda mengasihi diri sendiri. Tiap hari dicemplungin ke dosa, ya kan? Bagaimana Anda mau mengasihi orang? Yesus bilang dianulir ayat itu. Hukum yang lama dianulir. Inilah perintahku. Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat berikutnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Ini bukan hanya tertuju kepada Kristus, tetapi ini suatu perintah lanjutan. Baca ayat 14-nya lagi. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperi. Balik ke ayat 13. Aku khotbah dicatat nggak ayatnya? Gini doang, Natalan Pak, 2023 masih delongop, ya kan? Ya dicatat di ayat-ayatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Yesus cuma bilang, this is not your friend, this is your mother. Tuhan. Saya bilang sama mama, bahasa Inggrisnya keren. Mam, gak usah takut. I will die for you. Keren gak? Keren ya? Mamaku tetap bilang, enggak, ini bukan COVID, ini corona. Saya bilang, mama sakit ditemenin. COVID itu yang mematikan pada saat Anda diisolasi sendiri. Iya kan? Mentalnya drop. Mana cinta seorang ibu sama anaknya? Udah keluar 3 bulan, aku masih ditolak sama dia. Jangan ke rumah dulu. Dia kok ketemuin saya, hina banget. Pakai maskernya double 3. Ya Allah mas, saya bilang tega banget sama anaknya. Oh aku wedi, aku takut katanya gitu. Aduh, waktu saya sakit COVID yang pertama, itu di Rumah Sakit Persahabatan, napasnya cuma gini aja. Badannya panas selama 3 minggu, 39,7 saja. Badannya ini perih, kaki perih. Terus kalau batuk cuman keluar darahnya aja.
Saya selalu udah nggak ada. Rambut dipegang rontok. Ini bukan wig ya. Ibu saya pakai wig, saya enggak. Ini asli. Mukanya angus. Waduh, luar biasa nafasnya memang begitu. Saya bilang, waktu saya ditemukan di 5 rumah sakit udah menolak. Waktu saya ditemukan, ini singkat cerita aja ya. Ditemukan di apartemen sama ambulans, saya dalam keadaan sudah tidak sadar. Jadi apartemennya didobrak. Akhirnya saya dibawalah ke Persahabatan, masukin situ. Bangun-bangun infus sudah nancep di mana-mana udah pakai oksigen. Saya bilang, saya di mana ya? Kagak ada awan. Saya pikir udah di langit, ternyata masih di sini, masih hidup. Saya nggak minta sembuh. Saya minta Tuhan, apa yang aku masih bisa lakukan bagimu. Colek kanan kiri gini aja. Coleknya gitu aja. Saya nggak minta sembuh. Sembuh Tuhan bisa kerjakan in a second. Tetapi dalam keadaan sekarat pun, apakah Anda masih mengerjakan kehendak Dia? That's the value of Christianity. That's the value of identity. Equality bersama Tuhan. Semua orang cari sembuh, tapi nggak semua orang mencari kehendak Dia untuk Dia kerjakan. Dalam keadaan sekarat saya bilang, Tuhan, apa yang masih bisa kulakukan bagimu? Kata Tuhan, mau pulang apa udahan? Saya cuma bilang lagi, nafas terakhirku memberitakan tentang Natal, tentang Yesus. Akhirnya singkat cerita masuk ruangan ICU, ketemulah pasien di kamar berdua kami, diisolasi. Yang satunya Aldi Muhammad Diki, kalau kopilot saya di Palu namanya Muhammad Diki, kalau pasien ini namanya Muhammad Rinaldi, Mr. M. Saya lagi begini di tempat tidur, wah udah menggigil nggak jelas. Saya nengok ke kanan, Mas, Mas, namanya siapa? Kenapa Mas? Dia ulangin lagi kan, ngomong aja susah. Dia tanya, kenapa Pak? Namanya siapa? Oh, namanya Muhammad Rinaldi. Oh iya, boleh nggak saya berdoa sama Anda? Dalam hati, nih orang udah sekarat sok doain orang. Coba, dia mungkin ngeliatin saya. Gitu kali ya. Oh iya Pak, boleh. Dia pikir ntar lagi hilang nih, biarin aja. Saya beritakan Injil 4 hari. Kira-kira apa yang terjadi sama dia? Sembuh. 4 hari, hari kelima dia pamit, dia pegang tangan saya. Captain, terima kasih doanya. Terima kasih buat makanannya. Saya nggak bisa makan. 10 hari di sana tuh nggak bisa makan jeruk. Waduh, saya bilang terima kasih. Cepat sembuh, Cat, nanti kita ketemu di luar. Iya, saya masih sekarat. Paru-parunya putih. Datang pasien lagi, lebih parah, udah gak sadar juga, malam-malam gitu, Pak, segitu nggak dengar dia, orang udah koma. Terus saya, Pak, boleh nggak saya berdoa? Pak, dia tiba-tiba gini, mungkin dalam hati, enggak, gitu kali ya, gue mah bodo amat. Oh iya, saya doain 3 hari, terima mujizat. Saya masih sekarat. Semua dokter saya pegang tangannya. Pakai apa namanya tuh yang sarung-sarung tuh? Apa? Iya, apa APD. Saya pegang tangannya bisa begini loh. Dah kasih tuh pakai sarung. Suster saya doain dalam nama Yesus. Semua yang masuk, nggak satu pun saya beritakan tentang anak yang lahir ini. Malam-malam 2 hari ini sebelum saya keluar masuk parah, tiba-tiba ada suara jam 11 malam. Saya lagi menggigil, besok kamu ambeien. Nggak ada. Jam 10 pagi segini nih.
Aduh, itu udah penderitaannya luar biasa. Badannya udah sakit, nggak bisa tidur, gulang-guling sana sini. Infus, ya sini kanan kiri. Suntik itu udah di vena, udah di sini nih. Bukan yang disuntik miring, ditancap ini sekian dalam nih untuk ngambil darah di jalur baliknya. Sampai bilang di hari ke-5 apa 6, udah let me go. Sampai bilang gitu, sakitnya luar biasa. Pak, mau diambil darah? Enggak, saya udah nggak mau. Tiap hari saya baca firman, saya buka firman, terbatah-batah jawabnya, nggak apa-apa. Terus terbatah-batah, tiap hari saya baca firman, saya putar lagu rohani. Itu Muhammad sampai sempat bilang, karena mati baterainya, Mas, nggak putar lagu rohani lagi. Saya baru sadar, oh iya. Saya mikir rohani apa azan ya? Oke, rohani. Wah, pikirannya udah kemana-mana. Saya itu ceritanya dapat mujizat di hari terakhir kan. Dokter tiap hari ngecek. Karena di kanan kiri ini orang udah tiap hari mati. Di samping klinik sini, ini kliniknya, pintunya di sini. Kliniknya di sini apa? Peti mati. Peti mati semua. Hari itu tiap hari dokter ngecek, hah, masih ada. Gini, dokter tuh jujur sama saya. Cap, sebetulnya waktu kejadian itu kami presume Anda hari ke-5 lewat sih. Jujur sih feeling kami. Siapa yang di sini dokter? Pasti punya feeling ya. Punya berdasarkan ilmunya, pengalamannya, perasaannya. Ini orang pasti 5 hari. Captain hari ke-6 masih ada. Hari ke-6 makin intensif ngecek saya. Nggak ngapa-ngapain. Cuman ngelus-ngelus ini. Pak, apa kabar? Pak, baik. Gitu, beneran. Hari ke-7, hari ke-8, dia cuma ngecek aja. Sampai akhirnya saya keluar. Saya serahkan gereja saya sama wakil gembala saya. Saya titip gereja, saya titip jemaat, saya titip pengungsi. Teleponan sama orang tua tuh mama saya. Sama kakaknya, sama semua keluarga saya tuh di TV udah begini, saya udah kayaknya pergi nih. Tak serahin semuanya kan, harta apa kalau masih ada gitu. Masalahnya udah dijual semua. Ibu saya, kan saya nitipin nomor rekening, kartu ATM semua kan. Ibu bisa gini, jangan lupa nomor PIN ATM. Si lo emak-emak begitu sama anak lo, awas ya. Aduh, tuh ada saksinya. Gue bilang, lagi sekarat doi nanyain PIN ATM. Aduh. Tuh orangnya tuh. Do it aja. Nike, you know, just do it. Ya kan? Just do it. Nike, ibu saya itu Nike. Anaknya sekarat doh, dipikirin apa gitu ya, menghibur apa doa. Jangan lupa PIN ATM. Terus Tuhan sama malaikat bilang, udah nih orang gak usah dipanggil, balikin aja deh. Biar dia ngurusin maknya, katanya gitu mungkin kata Tuhan. Aduh, mak jangan gitu ya, mak anak-anaknya. Saya mengalami itu, penjajahan banget deh. Singkat cerita saya keluar, dokternya cerita ini miracle. Hari ini saya keluar, dia bilang, Pak gimana badannya? Karena hasil medis ternyata berbalik 180 derajat, tapi rasanya masih sama. Enggak, hasil medisnya luar biasa Pak. Lebih bagus dari seluruh pasien yang ada di ruangan itu. Tapi rasa saya masih berat. Bapak coba berdiri ke toilet. Setiap ke toilet, kalau lagi duduk di toilet, yang keluar darah. Coba nanti jam 1, jam 2 mandi. Kalau tahan, terus bisa jalan baik, Bapak sore mau pulang. Terus agak melek-melek pulang kemana ya? Ke rumah Bapak apa kemana nih? Ini kan dokter kan suka bahasanya kan tersembunyi gitu kan ya. Oh aduh, pulang ke rumah. Oh Pak sudah boleh, dok sudah boleh. Udah boleh. Hasilnya bagus dan improvementnya bagus. Ceritanya singkat cerita, saya di briefing, ditunjukin tuh Pak di ruangan situ, Pak. Wah puji Tuhan ya, alhamdulillah Bapak nggak perlu ngambil jatah. Setiap hari heboh, tweet, orang meninggal. Setiap hari saya dengarkan ruangannya tuh kedap sebetulnya.
tetapi dikasih tekanan. Gitu. Jadi kesembuhan saya, hati yang gembira adalah obat. Jadi saya dalam hati waktu nerima WA mamah begitu, saya sukacita banget. Saya bilang saya ketawa tapi udah nggak sanggup kan. Wah, di situ mungkin adrenalinnya ya membaik. Wah, langsung saya jadi kuat. Ade-ade aja nih mak gue. Jadi sembuh, haleluya. Jadi singkat cerita, 2021, 2022 saya kena Omikron. Ini rencana kemarin mau dikenain yang sekarang nih yang lagi heboh. Kayaknya Tuhan gak rela kayaknya. Jadinya ya puji Tuhan sembuh. Artinya begini, message dari kesaksian ini adalah gini. Siapa yang pernah mengalami disembuhkan Tuhan? Siapa yang pernah mengalami segala mujizat yang ada? Ceritakan sama orang tentang yang terjadi sama hidupmu. Percuma Anda dikasih mujizat, tetapi Anda gak mau cerita juga sama orang. Betul? Pesan Natal simple kok. Tell the world. Anda lilinnya. Jangan pakai lilin itu, kesian tuh. Untung udah bukan lilin bakar. Setiap Natal tuh yang paling menderita lilin bakar. Salah gue apa, dibakar lagi. Hari ini boleh gak spesial? Bolehlah Anda pegang tangan kiri, tangan kanannya gini ya. Bukan pilih Ganjar ya, tapi Tuhan, ini aku lilinmu. Tuhan, ini saya. Saya mau bercahaya. Setuju apa tidak? Sebetulnya masih ada waktu nggak Pak? Salahnya ngundang pilot layan, biasa Pak khotbahnya. Nah, udah tahu. Sebetulnya banyak yang saya pengen cerita. Kadang-kadang kita malu nyebut nama Yesus, betul? Kayaknya tabu banget. Doain orang yang beda agama aja, nyebut nama Yesus, takut Tuhan Yesus. Dia nyebutnya apa? Oh, Tuhan nyembuhin. Tuhan mana? Tuhan banyak. Setuju apa tidak? Ngomong Tuhan Yesus ya, gitu. Ada apa sih Anda rayakan sesuatu yang luar biasa, dunia aja tahu. Tetapi kadang-kadang kita nggak mau cerita. Keluar dari sini tuh di kafe banyak pekerja tuh, nanti nongkrong di kafe. Kalau mau bayar pesen, habis dia antar bilangnya apa? Tuhan Yesus memberkatimu ya. Selamat Natal. Pak, saya kan nggak ngerayain Natal, ora popo. Ya, Yesus di Quran juga ada. Iya, betul. Isdinas siratal mustaqim, ikutilah jalan yang lurus. Yesus, sampaikan dong sama orang apa yang Anda rayakan hari ini. Orang lain harus merasakan sukacitanya yang sama, betul? Iya. Lah kalau kita selesai ngerayain begini happy-happy masukin kantong, keluar, waduh tuh ibu tampangnya ngeri banget. Serem amat, disapa cuek aja. Mana sukacita Natalnya ya enggak? Betul apa tidak? Setuju nanti keluar dari sini nanti ada satpam, kasihlah 5.000 gitu. Bilang apa? Benar. Nanti satpam di bawah, pegawai itu yang di bawah, hari ini ada apa ya? Ada sesuatu yang baru dari gereja ini. Menyampaikan berkat tentang kelahiran Yesus. Beneran. Beneran ya? Abis memberitakan, kalau engkau punya waktu, selamatkan mereka, betul? Iya. Anda diselamatkan untuk? Anda diberkati untuk? Aku mau kasih persembahan aja ngitungnya, in the name of Jesus. Mau buka dompetnya begini ngitungnya. Ya, pakai hartamu untuk menjamah orang, betul? Mentransformasi orang supaya mereka melihat nama Yesus. Melihat tidak hanya nama Yesus, mereka melihat Yesus yang hidup di dalam dirimu. Itu makna Natal. Ya, bukan masalah dosa lagi. Membawa Anda kembali serupa segambar dengan Dia. Wahyu 3:21. Udah hari ini harusnya saya terbang, minta tukernya susah. Izinkanlah saya delay dikit ya. Kalau lagi mau mendarat tuh muter dulu. Mau masuk Cengkareng tuh bisa 29 pesawat ngantri. Soalnya lampu merahnya banyak polisi cepek di atas. Dikit lagi ya. Wahyu 3:21.
Apa yang kurang dari Yesusmu sehingga Anda tiap hari ngerepotin Yesusmu itu? Barang siapa menang, ia akan dudukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Message ini saya sampaikan di Amerika juga. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Bapak Ibu, tahta saja dikasih kepada Anda. Apa yang Anda terima dari percaya kepada Yesus? Menghidupi Kristus. Tidak hanya pengampunan dosa, tidak hanya keselamatan. Citra Tuhan dikembalikan kepadamu kembali. Kemuliaan tadi di Yohanes 17:22 diberikan, betul apa tidak? Kemuliaan, kadang-kadang ya pemusik, saya juga dulu kan main saksofon ya, musik itu. Dia suka ngomong, lu jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Gue bilang, gak usah lu curi, lu dikasih. Betul apa tidak? Yes. Kemuliaannya bukan kemuliaan hanya jubah. Kemuliaan dari Bapa atau Kristus itu sendiri, itu yang diberikan kepadamu. Bukan hanya dipakaikan. Apalagi mahkota, ada berapa mahkota yang dijanjikan kau dapat? Hah? Walah, ki pesantren apa gereja sih? Ada 7, minimal 5 lah Anda tahu. Mahkota kemuliaan, kebenaran, kemegahan, kesetiaan, ya, itu diberikan kepadamu. Apalagi yang kurang dari Yesus? Tahta seorang raja tidak mungkin diberikan kepada siapapun selain daripada raja, tapi diberikan kepadamu. Colek kanan kiri, tuh buat lo tuh, gitu. Colek kanan kiri, ini malu-malu gak ada yang kenal ya. Iya beneran, tuh buat lo tahta. Apalagi, apa yang kurang? Tiap hari coba lihat doa kita, ngerenge aja sama si bayi. By the way, pada saat Yesus di kandang apa? Kandang apa? Hah? Kandang domba. Yang datang nengok dia siapa? Hah? Siapa? Gembala. Siapa yang bilang orang Majus? Woi. Natalan juga kagak tahu. Dibaca Lukas 2. Ya, orang Majus di Matius 2. Ini kalau lagi khotbah tuh kan, in excelsis apa? Iya itu. Artinya apa? In excelsis Dei. Artinya apa? Kemuliaan kepada Elohim atau Allah di tempat maha tinggi. Ya. Orang Majus datangnya di mana? Pendeta nggak boleh jawab. Kalau gembala ada di Lukas 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah seorang orang Majus dari timur Yerusalem. Supaya cepat aja. Ya, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama itu orang Majus. Kemudian dia ngapain? Sujud menyembah. Ada gitu yang kesini sujud menyembah? Nggak ada, langsung duduk, ya kan? Orang Majus itu orang kaya raya, raja. Dia bukan kirim pesuruh, dia datang, dia sujud. Bahasa sekarang kerennya, iya Pak, kita sujud dalam hati Pak. Saya dalam hati, iya deh. Ya, kalau Lukas 2 itu, ya jangan sampai salah ntar jawabnya. Gembala, perikop 8, ya. Di situ yang datang ke kandang itu adalah gembala. Ada amin? Iya, harus tahu. Anyway, Bapak Ibu, 2023, 2024 nggak boleh sama lagi ya. Ini tempatnya sebetulnya mau diberkati Tuhan jadi lebih lebar 3 kali. Oman, amin. Cari jiwa. Ya, kalau memberitain Injil pasti takut ya. Kenapa? Kenapa takut? Kebanyakan dengar khotbah pendeta sih. Coba kita buat Matius 5. Dengerin khotbahnya Yesus. Yuk. Matius 5.
Kita nih kebanyakan denger khotbah daripada pendeta, tapi nggak dengerin khotbahnya Yesus. Khotbah Yesus di bukit. Ya, kita ambil ayat yang terakhir aja. Ayat 10, 11, 12. Ayat 10, 11, dan 12 ya. Berbahagialah orang yang oleh sebab karena mereka lah yang punya kerajaan, apalagi yang kurang daripadamu. Tiap hari urusannya minta-minta doanya, Tuhan gue sakit kepala, Tuhan laki gue, Tuhan bini gue, Tuhan anak gue, dikasih kerajaan sorga. Tapi dianiaya dulu. Iya beneran. Wah ya Bapak ini terlalu ekstrim. Oh ini ngomong Yesus loh, Alkitab warnanya merah loh. Kalau merah itu yang ngomong Yesus. Iman bertumbuh oleh karena pendengaran akan firman siapa? Enggak, bukan Allah, bukan Tuhan. Firman apa? Kristus, spesifik. Ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu Ayat 12. Kadang-kadang orang ya, kalau lagi pelayanan kita suka nabur suka keluar kata ini enggak? Wah, upahmu besar di surga. Betul? Kalau Anda lagi melayani, padahal enggak, dia comot ayat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi sebelum kamu. Yesus sudah ngomong, lu ikut gua, ini konsekuensinya. Anda mau ngerayain Natal, hello, bukannya cari-cari masalah. Tugas Anda tetap harus memberitakan Injil. Yuk, sebab barang siapa karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila datang kelak dalam kemuliaannya dan kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat. Anda malu ngomong Yesus sama orang. Ayat ini berlaku. Dia ngomong Yesus, Bu. Bu, ayo dong. Sampai sekarang aku belum pernah ditempeleng pun belum. Sekalipun nanti ditempeleng, masih ada pipi kiri, tempeleng pipi kanan, kasih pipi kiri. Bu, jangan takut dianiaya, itu kan pikiranmu sendiri. Selama engkau mengasihi seperti Yesus mengasihimu, engkau lihat jiwa tuh, Tuhan, I love them. Biarlah dari mulutmu itu keluar, pegawaimu, siapapun harus bisa merasakan pesan Natal dalam hidupmu. Habis dari sini nyanyi, ntar keluar, parkir keluar rebutan. Betul gak? Ada orang minta-minta, lu males. Nanti pulang dapat makanan gak Pak dari sini? Dapat ya? Jangan dimakan, bagi di luar. Loh, ini perintah kapten, gak mau. Gak landing nih, beneran nih. Itu udah di depan landasannya. Gak landing nih, ya. Sampai ada yang makan, awas. Dibagi di luar, ini dari gereja GKS, Tuhan Yesus memberkati, selamat Natal. Flight attendant, landing position. Happy. Wah, udah ya. Diberkati. Sayang sama Tuhan Yesus. Sayang sama jiwa-jiwa di luar. Jangan hanya Anda yang merasakan Natal. Minggu depan bawa mereka ke sini. Amin. Tuhan dengerin aminnya. Udah 10 kali tadi amin. Yang di diskusi aku gak tahu berapa. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pesan Natal telah disampaikan. Kami sadar betul kami sebetulnya gak layak menerima kasih karunia. Ini bukan perayaan. Tapi karena kami mengerti bahwa kami dipanggil untuk kembali menjadi serupa segambar. Menjadi satu dengan Engkau ya Bapa ya Kristus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk segala firman pengertian-Mu, pimpinan daripada Roh Kudus. Kami gak mau hidup kami sia-sia Tuhan. Biarlah hidup kami, perkataan, perbuatan, mencerminkan Kristus yang kami hidupi. Natal yang kami hidupi Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau. Kami juga mengasihi jiwa-jiwa yang akan terhilang Tuhan. Gereja GKS siap untuk dipakai Tuhan.
Kami memberi diri untuk menjadi saluran berkat, untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada siapapun. Kami gak akan malu atas namamu. Kami tidak akan sembunyikan nama Kristus di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Tuhan, biarlah namamu tetap dipermuliakan di atas perbuatan hidup kami. Namamu nyata dan dirasakan oleh banyak orang, Tuhan. Karena kami menghidupi Kristus dan Kristus menghidupi kami. Terima kasih untuk segala apa yang Tuhan telah rancangkan di dalam hidup kami. Tak terduga, tak terbayangkan. Begitu baiknya Engkau, Tuhan. Di usia 70, 80, 90, 100 tahun ini, Tuhan, biarlah kami tetap berbuah keselamatan, berbuah terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan. Buah-buah hidup kami mempermuliakan Tuhan sepanjang hidup kami sampai kami dipanggil. Terima kasih untuk Natal yang indah, awal daripada suatu karya keselamatan yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, karya keselamatan melalui Natal. Terima kasih, kami terima semuanya. Tuhan, I will never fail you. Jemaat GKS dan gereja ini tidak akan pernah gagal berbuah bagimu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala berkat pengurapan dari tempat Maha Tinggi memenuhi setiap kami di tempat ini. Tidak satu pun terlewatkan. Keluar dari tempat ini membawa kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap. Terima kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang telah diberkati, diurapi, dan Engkau akan berbuah lebat in the name of Jesus. Bersama saya katakan, amin. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu, bersuka cita hari ini, amin. Saya boleh lihat tangan-tangan yang bersuka cita. Lampunya bisa diterangkan biar saya bisa melihat Bapak Ibu wajahnya yang bersuka cita pada malam hari ini. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan untuk Natal yang luar biasa pada hari ini. Sungguh kita bersuka cita. Kita percaya bahwa seperti tadi firman Tuhan katakan, lilinnya nggak perlu terang nyala-nyala, kitanya yang perlu terang nyala. Benar Pak ya? Luar biasa, terima kasih Pak untuk pelayanan yang luar biasa hari ini. Kita semua diberkati dan luar biasa kita punya cerita deg-degan juga menunggu jadwal Bapak waktu itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi kita semua, amin. Saya selaku panitia Natal tahun ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara semua. Ini semua bisa berjalan karena Tuhan dan kemuliaan juga hanya untuk Tuhan saja, amin. Saya percaya bahwa hari ini ada berkat Tuhan yang luar biasa yang bisa kita terima. Tentunya dari firman Tuhan juga dan juga dari acara-acara yang akan berlangsung sampai dengan selesai nanti. Dan saya mau menyambut Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangan kalau ada. Ya luar biasa bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Selamat datang di tempat ini. Gereja Kemuliaan Sion Altira Sunter itu di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Wahyono Arifin. Dan kalau Bapak Ibu belum mempunyai tempat tinggal yang tepat, yang masih mencari atau belum pasti di mana Anda ingin bergabung, bertumbuh bersama-sama kami di tempat ini, silakan datang ke tempat ini. Setiap hari Minggu kita mengadakan ibadah di tempat ini pada pukul 10 pagi. Dan bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk mengisi formulir data jemaat yang akan disiapkan oleh Asher di tempat ini, silahkan lambaikan tangan atau hubungi Asher kami di belakang. Nanti isi formulirnya, nanti kembalikan lagi kepada Asher yang ada, ya. Dan di dalam lembaran itu juga ada komitmen, ya. Jadi kita buat itu supaya bagi Bapak Ibu yang rindu komitmen di tahun depan ini punya komitmen yang lebih sama Tuhan, tuliskan saja di situ, ya. Nanti kembalikan kembali kepada Asher kami dan kami akan bantu doa support Bapak Ibu dalam doa di tempat ini. Puji Tuhan, sekali lagi saya bersuka cita atas kehadiran Bapak Ibu semua. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita mau sama-sama berdoa. Kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan tentunya. Dan kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini atas anak-anak Tuhan yang boleh kami jumpai di tempat ini. Kami bersama-sama memuji Tuhan, kami sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena anugerah yang luar biasa Tuhan sudah lahir, hadir bagi kami menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini kami menerima semuanya itu dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pada malam hari ini juga kami mau memberikan persembahan kami. Terimalah setiap persembahan yang kami kumpulkan, biar semua persembahan yang dikumpulkan ini berguna untuk perluasan kerajaan Tuhan. Melalui gereja Tuhan, melalui anak Tuhan dikelola dengan baik dan benar. Dan kembali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
semuanya. Aku mau kasih teka-teki nih, dengerin ya. Dari yang dimakan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Teka-teki siapa itu? Itu adalah teka-teki Bang Simpson. Aku juga mau membacakan puisi nih. Dengerin ya. Lonceng Natal sudah berbunyi. Bayi Yesus telah lahir di Bethlehem. Shh, dengar, ada suara di padang Efrata. Yesus lahir di kandang domba. Orang Majus datang mencarinya. Ada Bapak Yusuf dan Ibu Maria di sana, menjaga bayi Yesus yang tertidur lelap. Kini ia jadi temanku, bermain bersamaku, menghapus air mataku. Dia yang selalu ada bersamaku. Selamat Hari Natal buat kita semua. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu yang kami banggakan dan kasihi dalam Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman yang disampaikan oleh pastor tadi, kami daripada Persekutuan Ekumene Nehemia Kemuliaan Sion ingin membagikan berkat lewat pujian bahwa gita sorga sedang bergema pada abad 23 ini. Dan persekutuan ini ada kerjasama dengan Gereja Kemuliaan Sion. Kami dengan Pastor Wahyono sudah 23 tahun kenal. Satu kuliah dulu di S2. Dan puji Tuhan sebagai rekan sekerja Allah, kami sudah juga melayani bersama-sama KKR di Manado. Mohon kiranya kalau Pastor berkenan boleh sama-sama kami ke Manado, Sulawesi Utara. Gratis pesawat pasti. Haleluya. Luar biasa kesaksiannya. Saya latar belakang tentara, ya dinas di Angkatan Darat di Mabes, terus dipanggil Tuhan melayani sebagai peltu, pelayan Tuhan seumur hidup. Dan judul kami adalah Gita Sorga Bergema. Mari. Gita 3, 2, 1. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. 3. Ya, lahir Raja mulia. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Beri tepuk tangan lagi dong sekali lagi. Yang meriah lagi. Wow, persembahan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Saya undang Bapak Pastor Wahyono Arifin untuk maju ke depan. Bapak Pastor Riko Seta Mavela. Bapak Pendeta Niko Watung. Ketua Panitia Bapak Roni dan Bapak Sony. Sunyi senyap
senyap. Mari Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita sementara tangan kiri Anda mengangkat tinggi-tinggi, saya akan berdoa buat setiap Anda yang datang pagi malam hari ini. Kalau Anda belum menerima Tuhan Yesus, belum menerima pribadi Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan Anda, saya berikan kesempatan Anda untuk bisa berdoa. Bisa angkat tangan kalau Anda yang baru pertama kali mendengar firman Tuhan tentang berita Natal, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh hambanya, bisa lambaikan sebentar, saya ingin tahu kalau baru pertama kali. Oke, kalau yang berarti semuanya sudah terima Tuhan ya. Saya bersyukur kalau Anda sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bila firman Tuhan pada malam hari ini kembali mengingatkan bahwa kita bukan memegang simbol dari sinar ini, tetapi mari sebelah kiri tangan kita pegang cahaya yang bentuknya lampu ini, lalu tangan kanan angkat satu jari begitu ya, mengatakan Tuhan, saya mau menjadi terang di mana Engkau tempatkan saya. Kalau saya masih sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, biarlah Anda menjadi terang di dunia kampus, di dunia sekolah di mana menimba ilmu. Kalau Anda sebagai karyawan, sebagai pengusaha, biarlah dengan mengangkat tanganmu mengatakan inilah saya Tuhan, saya mau menjadi terang. Selepas ibadah malam hari ini, kau akan kembali beraktivitas dalam minggu-minggu mendatang, dan biarlah sebagaimana firman Tuhan ajarkan kepada kita pada hari ini melalui lidah dan perkataan kita, kita membagikan firman Tuhan. Karena kita percaya firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Melalui kehidupan saudara, melalui karya kehidupan saudara, biarlah boleh banyak jiwa-jiwa yang mendengar berita Injil, berita keselamatan, bukan berita gereja, tapi berita keselamatan. Injil, kabar yang menggembirakan, di mana setiap manusia yang seharusnya menikmati hukuman dosa, tetapi karena kelahiran Yesus Kristus, dan dia mau mati di kayu salib, sehingga Anda dan saya punya jaminan untuk hidup kekal bersama Sang Pencipta. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Dan kalau ada setiap hati yang tergerak untuk menjadi alat-Mu Tuhan, di tengah-tengah di mana mereka beraktivitas, hamba berdoa, mampukan dan sanggupkan mereka, urapi mereka dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, sehingga dalam kehidupannya Tuhan sungguh firman-Mu itu menjadi daging, dan melalui kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, yang ada dalam kehidupan kesehariannya, mereka bisa memenangkan banyak jiwa. Mereka boleh mempermuliakan Engkau Tuhan, melalui karya, melalui perkataan, melalui tindakan. Sehingga Tuhan, kami percaya ketika ada satu orang bertobat, malaikat di sorga akan bersorak-sorai. Oleh karena itu Bapa di surga, ajarkan kami untuk menjadi umat yang senantiasa setia,
dan mau mengerjakan perintah-Mu Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati lagi sekali setiap umat-Mu ini Tuhan. Dan juga kami ingin berkati Bapak Riko yang sudah Kau pakai Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, menjadi penyambung lidah-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan kembali, dan kami boleh mengerti akan panggilan yang Kau sudah lakukan bagi kami. Kami bukan hanya menikmati keselamatan, tapi kami mau hidup bertumbuh dalam kehidupan rohani kami, sehingga kehidupan kami boleh menyerupai Engkau Tuhan, dan bahkan melalui kehidupan kami juga boleh menjadi berkat buat setiap orang yang belum mengenal-Mu. Terima kasih Bapa, berkati lagi sekali hamba-Mu dalam pekerjaannya sebagai pilot, dalam kesibukan dan dalam melayani jiwa-jiwa, serta dengan gereja yang Kau sudah percayakan, bersama dengan seisi keluarganya, bersama dengan seluruh jemaat yang Kau sudah percayakan. Pakai Tuhan, sehingga melalui kehidupan hamba-Mu ini, kerajaan-Mu boleh diberitakan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Lagi sekali juga hamba berdoa untuk Pak Niko, Pendeta Niko, yang kalau sebentar hari Minggu Selasa mendatang, beliau akan juga memimpin dalam ibadah Natal untuk di Rususun Tanjung Priok. Tuhan, kami percaya Engkau juga akan memakai PD Kemuliaan Zion ini Tuhan, untuk boleh memenangkan jiwa-jiwa yang belum percaya yang ada di rumah susun. Terima kasih Bapa di surga, dan kami serahkan seluruh panitia yang sudah menyusun seluruh acara, dan juga setiap tangan yang sudah berkorban, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Demikian juga kalau ada teman saudara kami yang ada di rumah mengikuti secara online, Engkau lawat mereka juga, Engkau berkati mereka juga, sebagaimana Engkau berkati kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat dikasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari arahkan kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, untuk boleh menikmati berkat dari Tuhan. Pulanglah beserta dengan berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga, cinta kasih penyertaan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama berkata, Selamat Natal, selamat tahun baru, Tuhan berkati.